Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Menjaga Kekudusan. Nama Tuhan yang diambil dari Imamat pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. Orang yang mengaku Kristen seringkali tidak menyadari bahwa ia menyandang nama Allah, dan akibatnya ketika ia melakukan penipuan atau dosa yang lain, ia mencemarkan nama Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan dan pilihan kita mencerminkan iman yang kita anut. Namun seringkali kita tidak menyadari dampak dari tindakan kecil yang dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap iman kita. Ketika kita berkompromi dengan nilai-nilai moral, kita tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga nama yang kita bawa. Penting bagi kita untuk terus melakukan refleksi diri dan memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan ajaran iman kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi teladan yang baik dan memperlihatkan karakter Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap interaksi dan keputusan kita adalah kesempatan untuk memancarkan cahaya iman yang sejati. Dengan menyadari tanggung jawab ini, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ketika kita hidup dengan integritas, kita tidak hanya menghormati nama Allah, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mencari kebenaran. Akhirnya, marilah kita selalu ingat bahwa tindakan kita dapat menjadi saksi yang hidup bagi iman kita. Ketika seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa terhadap kekudusan Allah, ia harus mempersembahkan kurban penebus salah untuk mendapatkan pengampunan. Proses ini mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap kekudusan dan pentingnya penebusan. Setelah mengakui kesalahan, individu tersebut merasakan beban rasa bersalah mulai terangkat saat ia berusaha mencari jalan menuju pendamaian. Menyampaikan ganti rugi kepada imam adalah langkah penting dalam proses penebusan, menunjukkan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Dengan setiap langkah yang diambil, individu tersebut semakin mendekat kepada Allah, merasakan kasih dan pengampunannya mengalir dalam hidupnya. Akhirnya, setelah semua proses selesai, akses kepada kedamaian dan hubungan yang diperbaharui dengan Allah tercapai. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa meskipun manusia bisa jatuh dalam kesalahan, ada selalu jalan untuk bangkit kembali dan dipulihkan. Keteguhan hati dan niat untuk berubah adalah kunci menuju perjalanan spiritual yang lebih dalam dan bermakna. Dalam perjalanan ini, setiap pengorbanan dan usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup yang diberkati. Dengan cara ini, seseorang tidak hanya menemukan pengampunan, tetapi juga belajar untuk mengasihi dan mengasihi orang lain dengan lebih tulus. Ketika orang berbuat dosa dengan menipu sesamanya, ia tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga mengganggu keseimbangan moral dalam masyarakat. Melakukan pemerasan dan mengambil barang yang hilang tanpa merasa bersalah sama sekali adalah tindakan yang mencerminkan kekurangan integritas. Ketika seseorang memungkirinya dengan sumpah dusta, ia semakin terjerat dalam jaring kebohongan yang sulit untuk dilepaskan. Maka ia harus mengembalikan barang itu dan membayar ganti sepenuhnya sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan salahnya. Selain itu, menambah 1/5 dari nilai barang tersebut menjadi penekanan pada keadilan dan pemulihan. Yang akhirnya mempersembahkan kurban penebus salah adalah langkah penting dalam proses penyucian dan pengembalian kehormatan. Proses ini tidak hanya membebaskan individu dari beban moral, tetapi juga memulihkan hubungan yang rusak dengan sesama. Dengan demikian, tindakan perbaikan ini menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh integritas. Setiap langkah menuju perbaikan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari kesalahan yang pernah dilakukan. Kebaikan yang ditunjukkan melalui tindakan perbaikan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kurban yang sama dituntut baik untuk dosa terhadap Allah maupun untuk dosa terhadap sesama, karena setiap tindakan yang merugikan orang lain adalah pelanggaran terhadap keadilan ilahi. Ketidaksetiaan kepada Allah melalui tindakan merampas mencerminkan sikap yang tidak menghormati hubungan kita dengannya. Dengan bersumpah palsu, kita tidak hanya berbohong kepada sesama, tetapi juga mencemarkan nama Allah yang kudus. Dalam setiap kebohongan yang kita ucapkan, kita menempatkan diri kita jauh dari kebenaran dan kejujuran yang diajarkan oleh Allah. Menyadari bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi spiritual dan moral harusnya mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Ketika kita memilih untuk berbuat baik dan jujur, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan sesama, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, pengorbanan kita yang tulus akan menjadi alat untuk memperbaiki kerusakan yang telah kita buat dalam hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan orang lain. Akhirnya, menyadari bahwa setiap tindakan kita adalah cerminan iman, kita akan mendorong kita untuk hidup dengan integritas dan kejujuran. Dengan langkah-langkah kecil menuju perubahan yang positif, kita bisa membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah hilang. Kekudusan Allah adalah hal teramat penting yang sedikit pun dan sekalipun tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Tidak mengherankan, permohonan pertama dalam doa Bapa Kami yang Yesus ajarkan adalah, "Dikuduskanlah namamu."
Sebagai seorang Kristen, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya terhadap Allah. Ketika kita melakukan perbuatan jahat, orang dapat menyindir dan mencela Allah. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, orang akan melihat perbuatan baik itu dan memuliakan Bapa yang di surga. In recognizing the sacredness of God's name, we are called to live lives that reflect His holiness. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Allah kepada dunia. Kita diingatkan bahwa hidup dalam mengagungkan nama Allah berarti bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan lakukan. Dengan setiap pilihan yang kita buat, kita memiliki kesempatan untuk membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Ya, penting bagi kita untuk mengingat bahwa hidup yang benar di hadapan Allah adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus berusaha untuk mencerminkan karakter Kristus kepada orang lain. Karena itu, marilah kita secara sadar mengupayakan kehidupan yang layak bagi Allah yang Maha Kudus. Marilah kita bersikap jujur dan bertanggung jawab atas setiap kesalahan kita. Apapun yang kita katakan dan dalam apapun yang kita lakukan, hendaklah kita selalu menjaga kekudusan nama Tuhan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, marilah kita mencerminkan kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita ingat bahwa tindakan kita memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bagian dari perjalanan menuju kesucian yang lebih tinggi. Kita harus menyadari bahwa menjaga kekudusan nama Tuhan adalah tanggung jawab kolektif kita. Dengan cara ini kita dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi berikutnya. Marilah kita terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menunjukkan integritas dan ketulusan dalam tindakan kita. Dengan tekad dan semangat, marilah kita berkontribusi pada dunia yang lebih baik bagi semua umat manusia. Ketika kita bersatu dalam misi ini, kita dapat mengubah hidup dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Akhirnya ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang lain. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.